Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang berkah Ramadan ini berlaku untuk selamanya ya. Kira-kira berkah apa aja nih yang kamu dapatin di bulan Ramadan ini, yang berlakunya tuh panjang banget berlakunya tuh abadi banget. Kira-kira berkah apa itu? Mari kita kepo aja ya. Kepo-kepo yang bermanfaat. Oke, tapi sebelumnya kita minta dulu dari Toples Ajaib ya, kata-kata dari sini untuk membantu keakuratan pembacaan saya. Kita minta 3 kartu aja ya. Oke, kita minta 3, 1 2 3. Oke, ini yang pertama, nikmatilah circle barumu. Wah, kamu akan masuk ke circle baru. Ada kapasitas, ada fisik. Wah, kehendak ilahi. Oke, kita ambil 3 kartu. Berkah Ramadan untukmu. Oke, kita minta dulu ada pesan-pesan dari semesta juga yang menggambarkan tentang berkah untukmu. 1, kita ambil 3 ya, 2 3. Kemudian kita ambil lagi 3 lagi dari sini. Tanganku lagi kotor cat ya, saya suka ngecat. 1 2 3. Saya suka kalau mau puasa atau lebaran itu saya suka ngecat dinding gitu, membantu ngecat dinding. Berkah juga untukmu di Ramadan ini. 1 2 3. Oke. Pertama saya lihat di sini. Oke, berkah di bulan Ramadan. Saya lihat di sini kamu akan diberikan kekuatannya atau keberanian ya, energimu akan tercharger ya. Di bulan Ramadan ini tuh kamu dicas ya, dicharger dengan energi keberanian. Jadi kamu nantinya ya, setelah lebaran nanti kamu tuh sudah berani ngambil resiko karena kamu dibantu oleh penyelesaian circle gitu ya, keluar dari circle yang mandek, keluar dari circle yang penuh dengan kekhawatiran ya, keraguan-raguan. Itu circle itu sudah selesai ya. Circle pertemanan yang toksik, hubungan yang toksik ya, circle pengaruh-pengaruh lingkungan yang toksik itu sudah selesai, sudah diselesaikan oleh semesta dari dirimu. Jadi kamu udah menjalani hidup itu kayak udah percaya diri, udah bisa mengambil keputusan sendiri tanpa takut, tanpa ragu, tanpa berpikir panjang lagi, nggak khawatir ini itu gitu ya. Karena kamu sudah masuk ke circle pemikiran baru, pola pikir baru ya, itu diselesaikan, dituntaskan hal-hal yang memandaikan pikiran kamu ya, mempengaruhi energi kamu, tingkah laku orang sekitar yang bakal membuat kamu ngerasa terpengaruh gitu. Itu tuh sudah dilepaskan darimu. Jadi kamu udah keluar dari sensitivitas yang negatif ya, sensitivitas yang negatif gitu ya, karena kamu sudah dicas di bulan Ramadan ini tuh. Kamu diberikan, diisi ya otak dan mental kamu dengan keberanian, keoptimisan gitu, semangat ya. Dan ya, yang tadinya kamu kayak takut
tentang besok, tentang nanti gitu ya. Karena kamu sudah diisi dengan keberanian, kamu sudah diisi dengan power keberanian, kepercayaan diri ya, dan kamu didukung oleh semesta untuk dilindungi ya dari energi-energi toksik, dari pengaruh-pengaruh negatif, atau kayak kamu diberikan proteksi dari sensitivitas dirimu gitu. Jadi kayak kamu mungkin kemarin kamu masih sempat mendengarkan orang-orang berkata negatif tentang kamu, orang-orang bersikap di hadapan kamu yang aneh-aneh, yang membuat kamu sakit kepala, pusing, kayak jadi negative thinking, jadi overthinking, karena memang orang yang kamu ngerasa tingkah lakunya aneh dan nggak mengusik pikiran kamu itu memang mereka toksik gitu. Tapi nantinya mereka itu kan sudah diselesaikan oleh semesta sehingga tidak bisa lagi datang untuk berbicara yang nggak di hadapan kamu atau mempengaruhi kamu, atau kata-kata yang harusnya yang kemarin sepintas kamu bisa dengar gitu ya, kata-kata negatif ya, yang biasanya mungkin kita lewat di depan rumah ternyata orang lagi membicarakan kita atau menyindir gitu ya, itu sudah ditutup oleh semesta. Jadi kamu sudah nggak layak mendengarkan hal-hal yang negatif, kamu sudah nggak layak merasakan hal-hal yang negatif atau mendistrak gitu ya, atau membuat kamu khawatir, kepikiran, membuat kamu jadi mager gitu kan karena kebanyakan kita tuh suka nggak percaya diri karena pendapat orang. Kebanyakan kita itu terlalu sensitif. Kadang kalau kita di masa-masa down ya, mendengar perkataan orang aja tuh kita tersindir, tersinggung ya, atau membaca status orang aja kita tersinggung. Tapi nantinya ketika semesta sudah mengakhiri ya circle itu, fase itu, makanya kita nantinya kalaupun kita scroll atau kita melihat, membaca status orang, kayak yang negatif itu sudah kayak ditutupi secara ajaib gitu dari mata kamu, dari pembacaan kamu. Orang-orang yang biasa berbicara negatif tentang kamu tuh kayak misalnya kebetulan kamu bisa berpapasan ketika mereka sering membicarakan kamu, tapi walaupun mereka sering membicarakan kamu, kayak Tuhan tuh membuat kamu itu nggak sampai di situ ketika mereka sering membicarakan kamu, sehingga selesai itu atau sebelum itu kamu sudah berlalu dari situ gitu, sehingga kamu tidak dapat mendengarkan apapun pembicaraan mereka, dan kamu dilindungi dari niat-niat buruk orang gitu pada kamu, sehingga kedepannya kamu tuh lebih gagah, lebih berani, lebih tangguh, lebih optimis nantinya, tidak lagi khawatir, tidak lagi minder, nggak ada lagi. Kamu sudah diangkat gitu ya dari hal-hal yang memandekan. Jadi orang-orang yang negatif akan tetap bersama dengan orang-orang negatif, sedangkan kamu yang positif, berusaha positif ya, berusaha naik, akan tetap naik. Kamu akan tetap berada di circle yang baru, yang lebih positif gitu, karena dari keinginan kamu sendiri, dan kamu berusaha, jadi dibantu oleh semesta. Kemarin mungkin kamu belum dibantu, makanya kamu masih terhujat, terdistrak gitu, masih sempat-sempatnya berpapasan dengan orang-orang yang sedang membicarakan kamu gitu, itu kemarin. Tapi sekarang tuh sudah berbeda, sudah beda circle. Jadi kamu adanya akan hanya bertemu dengan orang-orang yang positif aja ya. Kamu dipindahkan dari fase kehidupan yang dimana kamu nggak bakal ketemu lagi, mendengar lagi gitu ya, merasakan lagi hal-hal negatif gitu, yang bakal mendistrak kamu, memusingkan kepala kamu, memendekkan, mempengaruhi energi kamu gitu ya, mencemari energi kamu gitu. Udah diselesaikan. Kenapa? Karena kamu mungkin di bulan Ramadan ini kamu berusaha untuk membersihkan diri gitu ya, berusaha untuk fokus ibadah kali ya, gitu. Makanya kamu mendapatkan berkah ini gitu ya. Kapasitas kamu itu diluaskan lagi, dilebarkan, ditangguhkan ya. Kamu secara fisik ya akan diberikan kesehatan
ya, diberikan kekuatan gitu. Jadi kamu akan menjadi lebih berkualitas nantinya, ya. Kamu siap untuk melakukan banyak hal. Kemarin mungkin kamu mandek, kamu mager, otak kamu buntu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk memajukan karir kamu, keuangan kamu, kebahagiaan kamu. Itu kayak semuanya mandek. Tapi ini tuh kayak kamu diberikan keoptimisan, makanya kesehatan juga, ya. Dan kamu diberikan perluasan kapasitas diri, ya, ketangguhan, kecerdasan, ya, kemampuan gitu, ya. Makanya ya itu, kamu mampu melakukan apa saja demi pengembangan diri gitu. Itu juga berkah juga dari ilahi untuk kamu gitu, ya. Dan kedepannya nanti kamu tuh kayak sudah tidak lagi bergantung pada hal-hal yang berbau duniawi, tidak berekspektasi kepada duniawi, kepada manusia gitu, tapi kamu lebih berserah diri, pasrah kepada ilahi aja. Kamu bergantung tuh tidak lagi pada manusia, kamu bergantungnya pada ilahi aja gitu. Jadi hidup kamu akan tenang, aman, dan nyaman gitu. Kamu akan menikmati hidup ini dengan santai, enjoy, ringan gitu. Kamu akan merasa puas dengan apa yang diberikan semesta ini, tidak lagi mengeluh. Kamu sangat bersyukur, malah nantinya kamu penuh dengan rasa syukur menjalani hidup ini dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur gitu kedepannya nanti, karena kamu sudah diisi dengan, mungkin kamu juga diberi hidayah, kamu diberikan pemahaman, kekuatan, dan akhirnya kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana menyikapi dunia ini gitu. Dan kamu lebih bergantung pada ilahi, lebih pasrah kepada ilahi, sehingga hidup kamu akan tenang dan nyaman, hidup kamu akan lebih damai gitu, karena semuanya sudah kamu gantungkan kepada ilahi gitu, ya. Oke, kita cari tentang pesan semesta untuk dirimu. Cari tahulah sendiri, jangan terlalu banyak tanya. Ini mungkin kamu sedang mencari tahu sesuatu, ingin mempelajari sesuatu, ya. Kamu ini kayaknya kamu ini penasaran banget tentang sesuatu gitu. Apa itu? Mungkin tentang pencarian diri. Ini identik sekali dengan pencarian diri, pembenahan diri, ya, pembebasan diri dari hal-hal yang menekan dan mengekang, hal-hal yang memandekkan, hal-hal yang melekat gitu, kemelekatan. Ini melepaskan diri dari hal-hal yang melekat gitu, yang memandekkan, mengikat, menekan gitu, ya. Tapi kamu nggak tahu jalan keluarnya, yaitu kamu dianjurkan untuk bergeraklah untuk mencari tahu sendiri. Kalau kamu banyak tanya, itu nggak semua jawaban yang kita dapat itu bisa kita pahami. Tapi kalau kita cari tahu sendiri dari banyak sekian yang kita ketahui, ya, itu pasti ada satu yang menyentuh hati. Tapi kalau kita banyak bertanya kepada orang lain, ya, belum tentu apa yang mereka katakan itu masuk di kamu, belum tentu bisa dipakai gitu, ya. Tapi kalau kamu cari tahu sendiri, mungkin dengan membaca, ya, menelaah gitu, ya, gitu. Di situ kamu akan mendapatkan informasi yang kamu butuhkan gitu. Jadi cari tahu. Kalau kamu ingin mencari tahu tentang ilmu pembenahan diri, perbanyaklah membaca. Kalau kita bertanya di orang yang tepat boleh, tapi kalau orang yang nggak tepat, mereka malah memberikan kita informasi yang tidak lengkap gitu. Carilah orang-orang yang lebih ahli gitu, ya. Boleh bertanya kepada orang, tapi yang orang-orang yang sudah memang benar-benar paham, orang-orang yang benar-benar bijak, ya, gitu. Orang-orang yang benar-benar, ya, luas wawasannya lah, bisa diandalkan, bisa dipanuti gitu, ya. Tapi kalau kita cari tahu sendiri, itu kita bisa kelola pola pikir kita, bisa lebih menyentuh ke hati kita untuk tindak lanjutnya gitu. Kita lakukannya dengan hati gitu. Kalau kita sudah cari tahu sendiri, berarti kita akan paham lebih mendalam gitu kan, gitu.
Oke, persingkat dramamu, waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Oke, di sini dikatakan jangan terlalu berdrama, jangan terlalu ciptakan drama, jangan terlalu buat drama, jangan terlalu berdrama gitu. Ya, dunia ini pada dasarnya tuh sudah dramatis ya, sudah drama. Jangan lagi kita ciptakan drama-drama yang sia-sia gitu, yang enggak bermanfaat gitu kan. Jangan juga larut dalam drama, jangan juga terpancing dalam drama yang diciptakan oleh seseorang, yang disetir oleh orang lain. Udah abaikan aja ya, gitu ya. Terus waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Ya, itu persingkat waktumu untuk berdrama. Jadi jangan terlalu banyak ngomong sama orang ya, jangan terlalu banyak hahaha ya. Pakai waktumu untuk yang bermanfaat saja. Juga tentang waktu berarti bisa saja tentang waktu ibadah, karena ini kan berkah Ramadan. Gunakan sebaik-baiknya waktu selama Ramadan ini ya. Usahakan 5 waktu itu kamu bisa tepat waktu gitu ya. Usahakan waktu selama 1 bulan ini kamu gunakan untuk perbuatan yang benar-benar mendalam, benar-benar baik, benar-benar fokus ya, benar-benar spiritual gitu ya, benar-benar kuat dengan hubungan vertikalmu antara kamu dengan ilahi ya. Waktu kamu dipakai di bulan ini sebaik-baiknya ya. Yaitu kalau kamu ingin meningkatkan iman dan takwa, ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, yaitu kamu perhatikan waktumu, gunakan sebaik-baiknya waktu selama Ramadan ini ya. Gunakan juga energi kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi hindari drama juga, karena ya drama itu juga menguras energi ya. Hindari terpancing dalam sebuah drama yang diciptakan oleh seseorang, orang lain gitu ya. Gitu. Karena di dalam bulan puasa ini ada aja godaan yang bisa men-trigger kita gitu. Jadi janganlah ke-trigger gitu, jangan mau didistrak gitu, karena itu bisa menyita energi kamu yang harus kamu pakai untuk ibadah, harusnya kamu pakai untuk fokus dengan ibadah puasa kamu setiap hari kan gitu ya. Dan celotehmu itu berharga, jadi kata-katamu dijaga ya, kata-katamu juga jangan dibuang-buang gitu ya, percuma gitu untuk bicara hal-hal yang gak penting, hal-hal yang gak bermanfaat ya. Karena kalau kamu berhasil menjaga kata-kata kamu, menata menata perkataan kamu, menjaga perkataan kamu ya, kata-katamu akan nantinya bakal berharga. Kayak gimana ya, nanti berkah yang kamu dapatin ini kalau kamu berhasil menjaga celotehmu, menjaga perkataanmu ya, berkata yang baik-baik saja ya, banyak istighfar ya, banyak membaca Al-Quran gitu kan. Ya itu akan berguna, akan berharga nantinya setelah Lebaran ini. Mungkin kamu bekerja di bidang komunikasi, informasi gitu ya kan, nantinya itu bermanfaat untuk nantinya kamu ke depannya dan selanjutnya. Kata-kata kamu itu akan dicari ya, suara kamu akan didengarkan, suara kamu itu senang didengarkan orang, perkataan kamu itu dibutuhkan, kamu mungkin bisa memberikan solusi, orang-orang membutuhkan solusi kamu, orang-orang membutuhkan panutanmu, motivasimu gitu ya, dari perkataan kamu itu. Dan itu sangat berharga untuk memotivasi, itu sangat berharga buat dirimu sendiri. Mungkin ada ya, dari kata-katamu tuh bisa menghasilkan cuan juga gitu. Jadi dari sini jika kamu menjaga celotehmu ya, tidak membuang waktu dan energi untuk berkata yang enggak, berbicara yang enggak, bercerita yang enggak menyita waktu, bercerita yang membuang energi. Aduh, udah. Kalau kamu berhasil menjaga itu selama Ramadan ini, maka berkahnya nanti perkataanmu, energimu, waktumu itu akan berharga
setelah Ramadan ini dan seterusnya gitu, sepanjang hidup kamu. Itu berkah kali ini di bulan Ramadan ini ya, khususnya di bulan Ramadan sekarang ini. Kalau kamu berhasil menjaga itu semua, maka nantinya waktumu itu mahal ya, energimu itu akan mahal ya. Jadi kamu tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia lagi ya. Setiap tindak tandukmu itu berharga bagi orang lain. Jadi orang-orang akan susah mempengaruhi kamu. Orang-orang akan susah bertemu dengan kamu untuk membahas hal-hal yang enggak, karena sudah ada batas-batasan dari ilahi untuk orang-orang yang enggak bermanfaat untuk kamu gitu ya. Kata-katamu juga akan dicari-cari ya. Itu perkataan berarti jaga juga status-status, postinglah status-status yang bermanfaat, status-status yang berkualitas, status-status yang memotivasi ya, status-status yang ya religi atau ya lebih ke hal-hal yang positif lah ya. Karena nanti dari status kamu itu orang akan senang membacanya, orang akan meminta solusi dari kamu karena mereka menganggap kamu itu orang yang berwawasan, orang yang bijak. Bisa jadi seperti itu ya kan gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan itu bakal berharga suatu saat. Jadi jagalah sikapmu ya, jagalah waktumu, jagalah energimu, jagalah celotehmu ya. Oke, mari kita lihat lagi ada pesan semesta untukmu. Rezekimu akan semakin naik tahun ini, jangan lupa bersyukur. Nah, amin ya. Semoga di tahun ini kalian para Leo, rezekimu akan naik di tahun ini ya. Ada keputusan besar yang akan kau buat dengan tegas ya. Kalau kita tidak berani mengambil keputusan besar, berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang besar daripada sebelumnya gitu ya. Kalau kita berani mengambil risiko membuat keputusan besar, berarti kita berani mengambil risiko besar dan hidup kita akan makin besar, kemajuan kita akan makin pesat gitu. Jadi ambillah risiko ya, ambillah bukan risiko, ambillah buatlah keputusan yang besar untuk pilihan-pilihan yang besar, untuk tindakan-tindakan yang besar gitu ya. Ini kan tentang kemajuan ya. Jadi beranilah, karena kamu sudah diisi dengan keberanian tadi, kekuatan tadi, perlindungan tadi ya, keberkahan tadi ya. Kamu udah diberkati oleh Yang Maha Kuasa, makanya kamu diberkahi ya. Makanya ya itu, jangan takut membuat keputusan yang benar-benar tegas ya gitu ya. Misalnya kamu lagi bucin sama seseorang yang toksik ya, kalau di kali lain kamu nggak bisa ngambil keputusan karena kamu itu pikir itu terlalu besar, terlalu berat, terlalu takut gini, takut nanti gini, kamu akan rasa takut kehilangan ya, takut tidak dicintai lagi oleh orang lain, tidak mendapatkan orang seperti dia. Hei ya, kamu menganggap itu besar, tapi bagi Tuhan itu kecil. Jadi apapun yang kamu anggap besar ya, kalau itu membuatmu mandek, kalau itu membuatmu menjadi manusia yang toksik, membuat kamu menjadi manusia yang tidak maju, tidak fokus pada kemajuan hidup, kemajuan karir ya, berarti harus diputuskan, harus dilepaskan ya, harus berani ya. Karena itu kalau disuruh tegas di sini ya, kalau disuruh tegas berarti yang kamu hadapi ini adalah hal-hal yang kaleng-kaleng. Maka kalau kamu harus tegas mengambil keputusan untuk menghentikan dirimu dari hidupmu yang sedang terjebak dengan circle kaleng-kaleng gitu, ngerti kan? Jadi kalau kamu berdiri dengan orang toksik, berarti kamu akan kaleng-kaleng. Vibrasimu akan down,
akan jatuh ya, gitu. Nilai harga diri, value kamu akan turun. Jadi ayo buat keputusan. Begitu juga dalam keputusan dalam pekerjaan, dalam karir dan keuangan itu, udahlah jangan menjadi manusia nggak enakan. Dalam hal bisnis, dalam pekerjaan itu kita nggak boleh memakai perasaan. Kita harus tetap konsisten ya dengan prosedur ya, dengan aturan-aturan dalam berbisnis, dengan aturan-aturan kerja gitu. Jangan karena nggak enakan kamu mengiyakan terus ya. Orang-orang yang profesional adalah orang-orang yang tegas ya, berani menolak apa yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Kalau semuanya kita terima ya, misalnya kamu diberikan tugas yang lebih gitu ya, bukan tanggung jawab kamu menerima aja, berarti kamu bukan orang yang profesional ya. Karena apa? Nantinya kamu nggak sanggup bertanggung jawabkan itu semua, karena ada tugas-tugas lain lagi. Takutnya menumpuk kan. Dan itu sering terjadi, itu pasti. Jadi tegaslah mengambil keputusan, walaupun kamu merasa itu waduh sesuatu nggak enak, berarti kamu merasa itu adalah hal yang besar yang nggak bisa kamu ambil keputusan gitu. Sebenarnya keputusan besar itu hanya pemikiran kita aja gitu ya, paham kan? Nah ya kamu harus tegas demi profesionalitasmu gitu. Itu kalau dalam karir. Kalau dalam cinta atau hubungan, itu lepaskan dirimu ya, ambillah keputusan. Jangan nggak enakan sama orang, jangan khawatir nantinya nggak bakal dapatin orang yang mencintai kamu seperti dia gitu. Orang yang mencintai kita dengan tulus itu tidak toksik, tidak memanfaatkan ya, tidak membuat vibrasi kita jatuh, vibrasi kita down, tidak memusingkan kepala kita, tidak memandaikan karir kita gitu. Kalau dia toksik otomatis kan bikin kita banyak pikiran, nggak fokus ke kerjaan ya. Apalagi orang memanfaatkan uangmu, itu so pasti akan, kalau kamu diam, kalau kamu nggak berani ngambil keputusan untuk menghentikan hubungan itu, kamu nggak berani tegas, berarti kamu akan selevel dengan dia, kamu akan jatuh perlahan, bahkan diinjak oleh dia gitu. Jangan percaya pada parasit, jangan percaya pada benalu ya. Orang-orang yang tidak kontributif berarti orang-orang yang tidak mau berkorban ya. Jadi jangan mengharapkan dia akan berubah. Dari niat awalnya aja udah memanfaatkan, maka dia selamanya tidak akan kontribusi, tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada rasa kasihnya. Jadi udahlah, saya merasakan kamu sedang pusing nih, mikirin tentang seseorang, mikirin tentang sesuatu yang membuat kamu nggak enak jika kamu putuskan, mikirin tentang sesuatu yang berat untuk kamu tolak gitu. Jangan ya, harus tegas, harus berani membuat keputusan yang bagimu itu besar. Kecilkan ya, sederhanakan gitu, supaya kamu bisa ringan mengambil keputusan ya. Karena ada lagi, kalau kamu sudah menyelesaikan hal-hal yang kecil yang tadinya kamu anggap besar ya, kamu akan bisa mengambil keputusan besar demi perkembangan hidupmu yang besar, kemajuan yang lebih besar gitu. Dan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang besar. Kemudian spiritualmu akan semakin dalam dan pendirianmu akan semakin kokoh. Nah ini ya, kamu nanti diisi dengan hidayah. Kamu selama Ramadan ini, ketika kamu sudah melepaskan dari kamu sudah dibebaskan dari circle negatif, circle mandek ya, kekangan gitu ya, hal-hal yang berbau kemelekatan gitu ya, hal-hal yang toksik gitu kan, traumatik, itu kamu sudah dibebaskan dari itu semua. Ketika kamu sudah masuk ke circle baru kamu ya, di sini spiritual kamu tuh makin dalam, karena kamu lebih bebas ya, menjelajahi tentang religi, tentang ilmu gitu. Kamu lebih fokus ya untuk pembenahan, untuk pencarian ilmu, pendalaman ilmu agama ya.
perbaikan diri, introspeksi lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi, lebih detail lagi gitu ya. Nah, dari situlah nantinya akan membentuk pendirian kamu yang semakin kokoh ya. Jadi di kesempatan di Ramadan kali ini, jika kamu pergunakan sebaik-baiknya untuk mendalami spiritualitas, apa yang tidak kamu paham tentang religi, tentang hal-hal yang religius gitu ya, lebih mendalam lagi, mungkin tentang tadabbur Al-Quran ya, tentang ya itu mencari apa ya, tidak hanya membaca saja, menghafal saja tentang Al-Quran, tetapi lebih mendalami pengetahuanmu tentang arti-arti dari apa yang kamu baca dalam Al-Quran itu ya, sedikit demi sedikit, sehingga kamu mencoba, maka kamu akan berlarut-larut di sana, kamu akan ketagihan gitu ya, akan makin intens ingin mencari tahu lagi gitu tentang arti-arti dari Al-Quran tersebut, isi dalam Al-Quran tersebut, ayat-ayatnya gitu, pesan-pesannya gitu ya, motivasinya gitu ya. Jadi nantinya kalau kamu sudah perdalam lagi ilmu pemahaman, karena semuanya dalam ilmu iman ya, itu semuanya tuh kita bisa dapatnya tuh dari dalam Alkitab kita gitu. Semua agama kan gitu. Maka kita dianjurkan untuk membaca ya. Kalau kita banyak baca, kita banyak tahu, dan kita lebih tertata, kita lebih teratur, kita lebih paham gitu. Jadi kita akan lebih tertata dalam iman gitu. Tidak sembarangan, tidak hanya mengikuti yang sebatas kita tahu aja gitu ya. Kali aja dengan mentadabbur Al-Quran atau dengan membaca arti-artinya, kali aja itu bakal melengkapi iman dan takwa kita gitu ya, lebih melengkapi lagi, lebih mempertajam lagi, memperdalam lagi ya spiritualitas kita, dan kekerapan kita lebih dekat lagi dengan ilahi ya gitu. Dan dari situlah kita akan semakin kokoh, berdiri tegap menghadapi berbagai tantangan ujian di depan sana, di depan nanti gitu. Ini kan masa tenang nih, di Ramadan kan masih masa tenang, masa kita terkoneksi dengan alam semesta, dengan pencipta, dan masa-masanya kita diberikan berkah selama berkah yang intens selama 1 bulan full. Jadi gunakan kesempatan dan waktu kita sebaik-baiknya untuk lebih mendalami, karena ini waktu yang tepat, karena para iblis itu kan sedang dikunci. Jadi kesempatan kita untuk mendalami ya hal-hal yang dapat meningkatkan spiritualitas kita lebih mendalam lagi gitu. Di mana titiknya, yaitu kamu ya bacalah. Nabi Muhammad itu kan awalnya tidak bisa membaca, tetapi Tuhan menurunkan firman-Nya ya, dan menyuruh beliau untuk bacalah. Saya tidak tahu, bacalah. Nah, ketika dia mengikuti ya, dia menuruti ya, nah, disitulah lahirlah kita orang-orang yang bisa membaca. Maka dengan membaca kita akan lebih dalam memahami, lebih dalam lagi memahami ya. Dan itu akan membentuk diri kita yang lebih kokoh menghadapi badai dalam hidup ini yang tidak pernah berhenti ini. Kita akan berdiri tegap. Ada hal indah dan unik darimu yang tak bisa kulupas di seumur hidup. Oh, ini tentang pesan cinta dari seseorang ya. Dan itu juga mungkin sebuah berkah untukmu ya. Dari mungkin dia itu, nih, ada hal indah dan unik darimu yang tak bisa kulupa seumur hidupku. Ya, ada sesuatu yang baik darimu yang tidak akan bisa dia lupakan di seumur hidupnya seseorang ini. Walaupun kalian sedang bersama, tapi adalah ya, atau kalian sudah terpisah, tapi adalah sesuatu yang unik dari dirimu, indah banget, yang tidak bisa dia lupa. Dan berkahnya itu, dia telah menyadari betapa dirimu itu indah gitu. Cuma dia saja yang baru sadar ya, betapa dirimu itu lebih unik dari yang lain. Ada ya, unik berarti kan spesial ya, menyenangkan ya, lebih indah dari yang lain gitu.
Kenapa dia nggak bisa lupa? Karena pasti kamu spesial daripada yang lain. Ada karakter kamu, kewibawaan kamu kali ya, keimanan kamu kali, prinsip kamu kali yang membuat dia tuh nggak bisa lupa seumur hidup. Nggak mungkin hal-hal yang nggak baik yang dia ingat ya kalau nggak baik kan memang nggak bisa lupa, tapi dia nggak akan idam-idamkan, dia nggak akan mau ingat lagi kan. Tapi di sini kan menunjukkan dan memberikan kesan bahwa indah dan unik, berarti ya ada sikap atau karakter kamu yang mempesona ya, yang membuat dia tuh selalu mengingat kamu gitu, selalu tidak bisa melupakan kamu, meninggalkan kenang-kenangan dengan kamu. Kalau dia ada bersamamu berarti ya itulah ada keindahan di dirimu dan keunikan yang di dirimu yang membuat dia tetap bertahan ya, yang membuat dia tetap sayang, yang membuat kalian masih tetap utuh sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau kalian sudah berpisah, maka ada kelebihan dirimu yang tidak bisa dihapuskan dari hidupnya. Seumur hidupnya menyiksanya, seumur hidupnya menggorogoti dia ya, membuat dia menyesal gitu, kenapa tidak memperjuangkan kamu kali ya gitu. Menyesal telah meninggalkan kamu, telah memilih yang lain, padahal ternyata kamu lebih indah dari yang lain, kamu lebih unik dari yang lain, kamu lebih spesial gitu. Nyesal lah orang ini. Aku harap kita bertakdir. Wah, ini seseorang mengharapkan bertakdir dengan kamu ya. Mungkin itulah ada sesuatu yang indah di diri kamu, unik di diri kamu, spesial di diri kamu ya, yang membuat dia tuh berharap suatu saat kalian bisa bertakdir bersama gitu. Awalnya aku memanfaatkan kepolosanmu, tetapi ketika kau diam, sesungguhnya aku sangat gelisah. Kenapa kamu diam? Seseorang berkata bahwa mungkin dia ingin minta maaf sama kamu ya, karena sudah memanfaatkan kepolosanmu, ketulusanmu, kebaikanmu ya. Ya, mungkin dia terlalu menganggap remeh karena kamu selama ini bucin sama dia, yang ngejar-ngejar dia, yang selalu memperjuangkan dia, sementara dia yang memanfaatkan kamu, kebaikanmu, kepolosanmu, ketulusanmu ya. Dan ketika kamu udah diam, kamu udah capek dan kamu beralih ya, kamu tidak fokus lagi ke dia, kamu udah cuek, kamu udah nggak peduli. Nah, disitulah dia sangat gelisah, takut kehilangan ya. Dia sedang rindu sama kamu, kangen celoteh kamu ya, kangen berhahi dengan kamu gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini ada pesan religi untuk kamu, kali aja ini bermanfaat untuk kamu ya. Tapi kita lihat dulu dari berdasarkan angka-angka, jumlah angka di kartu-kartu ini ya. Ini ada angka 11, ada angka 12, ada angka ya, kekuatan angka 12 ya, 12 dan 9. Oke, saya baca ya. Oke, di kartu Pack of Swords ini adalah angka 11. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kata bijaknya yang ada di sini adalah berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras hidupmu, dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian di Knight of Wands adalah angka ke-12 ya, angka 12. 12 berarti yang jika dijumlahkan berarti angka 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Jadi kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, padahal kita tidak sadar bahwa masalah itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Itu dari Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian di kartu Mayor Arkana ini tidak usah kita jumlahkan, kita tetap aja dia angka 12. The Hanged Man adalah berarti
Ada kata bijak di sini yang ke-12, perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah. Kemudian di bottom of the deck ada angka 9, tidak bisa dijumlahkan lagi, angka tunggal ya. Di kata bijak angka 9, orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein ya. Jadi orang yang terkaya itu adalah orang yang menerima takdirnya ya dengan senang hati. Oke. Kemudian jumlah total adalah 44. Angka 44 ada pesan apa? Dari kata bijak religi ada angka 44 di sini. Amal atau ibadah yang dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara tetap meskipun sedikit. Jadi kita harus tetap istiqomah ya. Dari HR Muslim. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga memotivasi. Semoga apa yang saya bacakan tadi itu terijabah kepada kita semua. Saya klaim energi kalian juga kepada saya. Semoga terjabah juga kepada saya. Jangan lupa bagikan kepada sesama zodiak Leo atau kepada zodiak lain, tetanggamu, saudaramu, sepupumu ya, temanmu, sekali aja mereka punya pasangan zodiak Leo juga ya. Berbagi hal-hal yang positif adalah amal kebaikan ya. Terima kasih telah membantu saya dalam membagikan hal-hal baik kepada sesama ya. Semoga bermanfaat buatmu sendiri. Kalau ingin konsultasi, silakan chat saya di nomor WhatsApp yang sudah ada di bagian atas layar video ini atau di bagian bawah layar video ini. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp, tanya-tanya aja dulu tentang harganya ya. Harganya sangat murah ya, ada juga yang standar, tidak ada yang mahal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.